Bu, tadi kan bilang bahwa struktur dan pola itu bagus ya. Nah, ketika misalnya kebijakan kita tentang AI itu masuk dalam pelajaran, jadi AI atau coding seperti apa sebenarnya yang cocok untuk usia anak-anak? Yang pasti bukan mengajarkan bagaimana membuat coding. Karena pada saat ini membuat coding itu AI jauh lebih murah dan jauh lebih cepat. Tapi berpikir sebenarnya apa itu coding. Jadi dalam coding itu struktur-struktur apa yang bisa digunakan. Itu mungkin bisa tepat. Tapi kalau kita mengajarkan bagaimana buat coding saja, sekarang ada data bahwa graduate computer science itu nggak mendapat pekerjaan karena jauh lebih murah mempekerjakan AI. Jadi pemikirannya yang harus itulah bagaimana, kenapa struktur? Karena struktur itu di masalah-masalah yang baru yang kita temui biasanya itu strukturnya sama. Jadi kelihatannya masalahnya beda, tetapi sebenarnya di dalamnya strukturnya sama. Orang yang bisa melihat struktur itu akan mampu memecahkan masalah-masalah yang kelihatannya baru, tapi sebenarnya di dalamnya sama. Itu Prof, penting sekali. ya tadi ability kan tidak ditentukan oleh usia tapi lingkungan. Terus lingkungan seperti apa yang benar-benar menumbuhkan cara berpikir manusia yang unggul? Yang pertama, di dalam kita harus percaya dan tahu bahwa anak-anak kita mempunyai kemampuan berpikir yang sangat bagus. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita membuka peluang agar anak-anak kita yang memang sudah punya rasa ingin tahu, tetap ingin tahu dan ingin belajar. Belajar sepanjang hayat atau bahasa Inggrisnya learning to learn. Itu yang harus kita terus di sekitar kita. Dan itu dengan cara sederhana. Misalnya kita ke misalnya kita jalan ke sekolah. Tadi tidur kalau tidur jam 10, bangunnya jam 7 pagi, itu berapa jam ya, Kak? Seperti itu aja sudah memangking pikiran, itu berapa jam ya? Itu lama atau sebentar? Dibandingin sama kalau ibu kemarin tidurnya jam 12, bangunnya jam 6 pagi. Nah, untuk nyiapin sarapan, lamaan yang mana? Seperti pertanyaan seperti itu saja, itu membuka pikiran. Karena anak-anak itu tertarik dengan macam-macam. Jadi kita tidak usah kasih gadget untuk buat mereka tertarik. Kalau ada orang bilang kita kasih gadget supaya anaknya waktu makan itu diem, itu nggak benar, Bapak Ibu sekalian. Anak itu mudah tertarik. Coba misalnya tertarik, taruh aja nasinya di situ, pasti dimain-mainin sama dia kan. Nah, tapi yang penting orang tuanya nggak apa-apa ya kotor dikit daripada dikasih gadget. Itu dia. Ya. Jadi bagaimana cara orang tua menjawab pertanyaan anak atau menanggapi anak itu sangat berpengaruh sama pertumbuhan anak gitu. Sangat berpengaruh karena sepertinya begini, anak itu kan waktu mereka punya kemampuan untuk belajar yang sangat hebat. Tetapi banyak yang harus dipelajari. Kalau misalnya anaknya nanya, kenapa saya kenapa saya harus makan? Terus orang tuanya cuma jawab, ya pokoknya harus makan. Nah itu kan tidak membawa pemikiran baru. Tetapi kalau orang tuanya jawab, kamu itu kan seperti HP. Kalau HP kan harus di-charge nih, kalau nggak bisa dipakai. Nah kamunya juga harus di-charge. Wah, nge-charge itu ternyata konsep yang sama antara manusia dan HP dan mobil. Apalagi yang harus di-charge dan pakai apa. Kan anaknya jadi sering-sering nanya. Dan kalau kita lihat, kita sering beli anak itu adalah ilmuwan kecil. Dan itu bukanlah sekadar slogan atau kata-kata, tetapi itu karena kemampuan bertanya sudah ada sejak kecil. Sekarang tinggal bagaimana kita menjawabnya agar mereka ingin bertanya lebih banyak lagi dan bukannya ingin diam. Itu yang perlu kita. Baik, terima kasih semuanya.